Teks argumentasi merupakan teks yang memuat pendapat ataupun ulasan dari sang penulis mengenai kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu pernyataan. Nah, teks argumentasi sendiri ditulis secara logis, singkat, padat dan jelas, serta sistematis dan teratur, supaya penulis dapat meyakinkan pembacanya mengenai argumen yang ia sampaikan. Nah, adapun ciri-ciri khusus yang dimiliki teks argumentasi adalah berisi bukti dan kebenaran, memiliki argumen yang kuat, menggunakan bahasa denotatif, bukan bahasa konotatif, analisis yang bersifat rasional atau berdasarkan fakta, serta menghindari subjektivitas ataupun emosi dari sang penulis. Ada pula struktur dari teks argumentasi yang diawali dengan pendahuluan. Nah, pendahuluan ini memuat mengenai sedikit materi yang dikemas secara singkat, jelas dan padat, dan menarik sehingga pembaca tertarik dan ingin membaca lebih lanjut ke bagian berikutnya. Lalu yang kedua ada tumbuh argumen. Nah, di bagian ini berisi argumen yang dituangkan oleh penulis mengenai suatu pernyataan. Bagian inilah yang memuat banyak poin dan intisari dari teks argumentasi. Lalu yang terakhir adalah simpulan, memuat sedikit rangkuman dari argumen ataupun ulasan yang telah disampaikan oleh penulis. Kemudian ada jenis-jenis teks argumentasi. Yang pertama ada teks argumentasi pemerincian. Di sini penulis memuat alasan dan argumennya yang disertai beberapa pemerincian. Lalu yang kedua ada teks argumentasi contoh. Di sini penulis menuangkan alasan dan contoh sebagai bukti bahwa pendapat penulis benar dan tidak dapat disangkal lagi. Yang ketiga ada teks argumentasi sebab akibat. Nah, teks ini dikembangkan dengan menyampaikan sebab dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Kemudian yang terakhir ada teks argumentasi akibat sebab. Nah, teks ini dikembangkan dengan menyampaikan akibat kemudian diikuti oleh penyebabnya. Oke, aku ada sedikit fun fact mengenai arti dari kata denotasi dan konotasi. Nah, kata denotasi adalah makna objektif yang apa adanya, tidak memiliki arti lebih ataupun yang lainnya. Jadi, ada satu kata yang bersifat ataupun memiliki makna secara harfiah dan tidak ada makna lainnya. Sedangkan, konotasi adalah makna yang ditambahkan dari makna sebelumnya. Jadi, ada satu kata konotatif yang memiliki makna lebih dari satu. Sebagai contoh, buah dan buah tangan. Nah, buah di sini berarti adalah buah secara biologis, yakni sebuah tumbuhan. Itu adalah makna denotatifnya. Sementara buah tangan merupakan gabungan kata denotatif sebelumnya, yakni buah, yang ditambahkan kata denotatif lainnya yaitu tangan. Jika digabungkan dapat menciptakan makna baru, yakni buah tangan yang berarti oleh-oleh. Jadi itulah fun fact yang aku kasih hari ini.